Bagaimana kemudian kalau ternyata kita masuk dalam sebuah kondisi di mana terjadi konflik itu. Ada kalanya konflik itu hanya melibatkan orang tertentu dan orang tertentu, mungkin sama-sama tetangga kita kanan dan kiri misalnya begitu. Iya. ternyata kemudian kita ada di tengah-tengah konflik mereka, atau ada kalanya kemudian konflik itu melibatkan kumpulan dari pertentangan tadi, mungkin sempat misalkan Grup-grup, ya. sempat terbelah Iya. dalam beberapa grup atau ya Kelompok, begitu ya. kan, kelompok yang kemudian ternyata saling membuat atmosfer pertetanggaan itu akhirnya memang menjadi lebih gelap begitu ya, Iya, maksudnya ya, betul terasa gitu ya. terasa berpengaruh gitu ya. Bagaimana? Jadi yang pertama tentu saja Mas Ishak ya, ini selalu saya ulang-ulang untuk kemudian menjadi sebuah reminder bagi kita semua, bahwa untuk bisa kita itu bersikap dengan tepat, melakukan amal dengan tepat, itu pasti membutuhkan tuntunan Mas Ishak, tuntunan yang benar. Maka ketika kita ingin mendapatkan tuntunan apa yang seharusnya saya ambil untuk mengguide saya dalam rangka menjalankan seluruh aktivitas saya, konsekuensi iman kita mengatakan kita harus mengambil tuntunan dari syariah Islam, kan gitu kan ya. Sering saya sebutkan itu di An-Nisa 65, ketika Allah berfirman di sana dengan sumpahnya yang keras bahwa tidak dikatakan beriman kita semua sampai kita hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, itu kan ya, satu, sampai kita menjadikan Rasulullah Muhammad risalah yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai solusi atas segala persoalan yang kita perselisihkan. Lalu konsekuensi yang kedua dari keimanan kita kan tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan kalau kemudian kita sudah buka tuntunan Islam tadi, sudah ketemu jawabannya, oh begini tuntunannya, maka sami'na wa ata'na, kita tidak temukan keberatan pada diri kita. Itu namanya konsekuensi iman, itu memang ternyata mengharuskan kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan syariah. Kan Berarti gitu kan ya. merujuknya kepada Al-Quran dan juga hadis ini ya, Ustazah, begitu. ya. Jadi kunci pertama ketika kita menghadapi situasi ada konflik di tengah-tengah pertentangan kita itu adalah jangan sampai tidak punya lampu gitu loh, tidak punya guidance, tidak punya petunjuk yang menuntun kita. Karena kalau tidak gitu Mas Ishak, pada waktu ada di tengah-tengah konflik itu info yang beredar dan narasi yang kemudian akan kita dengar itu bisa macam-macam, bisa saling menegasikan, bisa jadi versi A, versi B, versi C, itu bisa membuat kita bingung. Nah, kalau kita tidak memiliki pegangan gitu ya, modal utama bersikap tepat itu adalah kita mengilmui tuntunan Islam itu. Kalau kemudian kita tidak pegang itu, kita akan bingung sebenarnya yang benar itu yang mana. Nah, yang namanya seruan atau narasi itu bisa pada level-level kita diajak untuk menghukum secara sosial tetangga kita yang lain, ya begitu kan ya, mengucilkannya atau lah itu kalau kemudian kita itu salah dalam bersikap, bisa jadi kita malah jatuh pada melakukan kezaliman pada orang lain ya gitu ya. Nah, jadi di situ adalah pertama, ilmuilah tuntunan Islam.